Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran matematika kelas 4. Oke, seperti biasa untuk memulai pelajaran kita kali ini, siapkan dulu ya buku, pensil, dan alat tulis lainnya, dan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang pecahan. Sesuai kalau minggu kemarin kita membahas tentang mengenal bentuk pecahan, pecahan senilai, dan insya Allah untuk sekarang kita akan menyederhanakan bentuk pecahan. Jadi mengenal pecahan mudah-mudahan sudah paham ya, dan pecahan senilai. Sekarang kita akan bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya ya. Apa sih itu arti dari menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai sesuai dengan yang kita bahas minggu kemarin. Kemarin kita membahas tentang pecahan senilai, tetapi yang ini menyederhanakan sampai yang paling sederhana, sampai yang mentoknya tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi kalau kemarin kita menyederhanakan dengan satu langkah saja, tapi alhamdulillah ada yang mengerjakan tugas dengan menyederhanakan sampai yang paling sederhana ya. Nah, itu sudah masuk ke penyederhanaan pecahan. Nah, sekarang bagaimana cara menyederhanakan bentuk pecahan? Sesuai yang kemarin. Jadi, menyederhanakan bentuk pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Ingat, ini hanya membagi saja. Dengan membagi pembilang dan penyebutnya. Masih ingat pembilang dan penyebutnya? A per B ya. Dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Ingat, dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Jadi kalau pecahan itu masih bisa dibagi, maka teruskan dengan langkah-langkah selanjutnya. Itu bisa beberapa langkah kalau nilainya memang besar. Nah, ada juga yang bisa hanya satu langkah saja. Nah, jadi sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Itu cara menyederhanakan bentuk pecahan. Insya Allah kalau ini akan lebih paham ya, karena kemarin kita sudah membahas tentang pecahan senilai. Oke. Sekarang Ibu langsung ke contoh soal saja biar agar lebih mudah dimengerti ya. Tentukan pecahan yang paling sederhana dari 8 per 18. Oke, langkah pertama sesuai dengan kemarin, bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang Ibu akan membagi 8 per 18 ini dengan bilangan 2. Maka pembilangnya harus dibagi 2 dan penyebutnya juga harus dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 per 18 dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 bernilai 4 dan 18 dibagi 2 bernilai 6. Jadi 8 per 18 dibagi bilangan 2 hasilnya 4 per 6. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang kita teliti 4 per 6 ini masih bisa dibagi lagi gak? Masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama gak? Nah, kalau 4 per 6 ini masih bisa nih. Jika masih bisa, maka bagi lagi, sederhanakan lagi. Karena syarat dari menyederhanakan pecahan itu harus disederhanakan atau dibagi sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Karena 4 per 6 masih bisa dibagi lagi, maka kita akan operasikan sederhanakan lagi 4 per 6 nya. Oke, 4 per 6 kita sederhanakan lagi. Bisa dibagi, maka biasanya langkah-langkah penyederhanaan itu bagi dari yang terkecil dulu. Biasanya dibagi dari bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4 sampai bilangan-bilangan selanjutnya untuk menyederhanakan pecahan. Karena tadi bilangan 2, ini kita akan mulai dari bilangan 2 lagi. Misal 4 per 6 kita dibagi 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2 per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, jadi hasilnya 2 per 3. Nah, untuk 2 per 3 ini apakah masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa ya, karena 2 per 3 itu sudah tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan apapun kecuali 1. Jadi 2 per 3 sudah menjadi pecahan yang paling sederhana dari 8 per 18. Kesimpulannya,
Jadi bentuk pecahan yang paling sederhana dari 8 per 18 adalah 2 per 3. Oke, udah paham sampai sini? Ibu lanjut ke contoh soal selanjutnya ya, biar lebih paham. Tentukan pecahan paling sederhana dari 14 per 21. 14 per 21, oke. Jadi, seperti langkah yang pertama tadi, kita bagi dulu pembilang dan penyebutnya dengan nilai yang sama. Ibu akan coba 14 per 21 ini dibagi oleh 2, karena dibagi oleh bilangan yang terkecil dulu. Dicoba dulu. Jadi, 14 dibagi 2 sama dengan 7. 21 dibagi 2, apakah masih bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, jadi 21 dibagi 2 itu tidak bisa disederhanakan. Maka untuk 14 per 21 itu tidak bisa dibagi oleh bilangan 2, karena 21 itu masuk ke bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu agak jarang atau susah dibagi dengan bilangan genap. Maka ini tidak bisa dibagi 2. Tidak boleh ya, berarti kita harus ke langkah selanjutnya. Kalau tidak bisa dibagi 2, maka kita coba dibagi 3. 14 per 21. Nah, sampai ke angka 3, ke angka 4, yang ke-5 itu sudah tidak bisa. Maka cari sampai bilangan ke pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi dua-duanya oleh bilangan yang sama. Ingat, oleh bilangan yang sama ya. Jadi, karena 14 per 21 itu bisa dibagi oleh bilangan 7, maka 14 bagi 7 per 21 bagi 7, yang hasilnya 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan apapun ya, kecuali 1. Maka 14 per 21 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana, yaitu 2 per 3. Nah, jadi kesimpulannya, jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 14 per 21 adalah 2 per 3. Nah, paham sampai sini? Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Menyederhanakan pecahan. Caranya untuk membagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, misalkan kita ada 10 per 20. Maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Berarti 10 bagi 2 sama dengan 5, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, berarti 5 per 10. 5 per 10 ini masih bisa disederhanakan ya, dengan dibagi berapa? Dibagi 5 ya, bisa disederhanakan dibagi 5. Oke, bisa diteruskan di buku catatannya ya. Dibagi 5, maka 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi masih bisa disederhanakan, jadi 1 per 5 hasilnya. Oke, untuk selanjutnya 15 per 18. Kita coba 15 per 18 itu masih bisa dibagi 2. Untuk 18 atau penyebutnya masih bisa ya dibagi 2, tetapi untuk 15 itu sudah tidak bisa dibagi 2. Maka kita coba untuk dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3 per 18 dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Apakah 5 per 6 ini masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa ya, karena sudah mentok ya, tidak bisa dibagi lagi antara 5 dan 6. Oke, sudah paham sampai sini? Nah, jika sudah paham, langsung ke bentuk latihan ya. Ini sederhanakanlah bentuk pecahan sebagai berikut. Yang pertama 8 per 12, 14 per 21, 8 per 56, 13 per 52, dan 26 per 30. Nanti diisi sampai dibagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi pecahannya. Ini bisa dengan 1 langkah atau 2 langkah. Bisa dengan 1 langkah atau 2 langkah, 3 langkah sampai bilangannya tidak bisa dibagi lagi. Nah, untuk tugasnya nanti dikumpulkan lewat WA, dan terakhir pengumpulan itu jam 14.00. Jangan lupa setiap pengumpulan ke ibu lewat WA dikasih nama ya, biar langsung dicatat.
Oke, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah telah selesai karena ini melanjutkan untuk pecahan, sedangkan pecahan sudah dibahas untuk minggu kemarin, maka untuk penyederhanakan pecahan ini insya Allah akan lebih paham ya, karena hampir sama dengan menentukan pecahan senilai. Jadi jika masih ada yang belum mengerti, boleh langsung ya ibu-ibu di sini masih belum mengerti nih bagaimana caranya, kenapa bisa begini. Nah, boleh nanti WA ibu insya Allah ibu jelaskan, ibu akan menjelaskan sebisa mungkin ya, karena memang lewat WA itu ada keterbatasan. Nah, oke, untuk pembahasan kali ini telah selesai. Mudah-mudahan lebih paham, lebih mantap materinya ya untuk dipahami. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.